sampai malam. Bisa minta tolong nggak titipin bayar ke Samsat Pamekasan? Hari gini masih zaman titip-titipan. Ke kantor Samsat lagi. Toh. Antriannya itu loh toh. Sayang waktu. Ya mau gimana lagi, Bud? Daripada kena denda, soalnya aku nggak sempet kesana. Ini lagi. Nih, dengerin ya. Kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim, Bud. Aku serius nih nanya. Lah, terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kalau enggak, kalau kamu lagi lapar, mau ke minimarket, tinggal mampir ke Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi. Beres dalam hitungan menit. Loh, Bud, terus bukti bayar sama pengesahannya gimana? Biasanya kan harus ada stempelnya, Bud. Tenang toh, santai. Setelah kamu bayar, kamu bakalan dapet SMS bukti e-notice. Atau kalau kamu mau lebih yang mantap, kamu tinggal scan QR code yang ada di brosur buat cetak bukti pajakmu sendiri secara online, sah dan anti ribet. Hah? Segitu doang, Bud? Asli aku baru tahu simpel itu. Ya udah, aku coba lewat aplikasi sekarang deh. Oh iya, Bud, makasih banyak ya. Hampir aja aku ngerepotin kamu. Siap cuy, makanya jangan lupa cek @samsat Pamekasan di sosmed biar gak ketinggalan info. Yuk jadi warga bijak yang taat pajak. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bisa bayar lewat e-signal, Pos Indonesia, Opop Jatim, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Gria Bayar. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee, atau GoPay. Atau pakai link aja, Isaku, Samkopi, J-Connect, dan Bank Jatim. Pilih sesukamu, yang penting mudah. Ya, semua ada. Solusi cepat bayar pajak kendaraan tahunan anti ribet. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bayar di mana saja, cetak sendiri buktinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Jatim, Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangka program Talk Show edisi hari ini di Rabu 22 April 2026. Selama formasi 1 jam ke depan, Ayuda Clarissa akan menemani Anda tentunya dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, sebelum itu kerabat realita, kita mengingatkan kembali siaran kami hari ini juga selain bisa disaksikan atau disimak di 89.1 Realita FM, juga kerabat Realita bisa saksikan via streaming YouTube dan TikTok kami di Realita Official. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Kita punya tema siang hari ini yang cukup spesial juga. Jadi untuk kerabat Realita yang juga punya beberapa pertanyaan bisa dilayangkan di WhatsApp kami juga di 0878 maupun streaming via YouTube dan TikTok Realita Official. Langsung saja kerabat Realita, kita punya tema tentang DKP Bangkit Bersama untuk Pamekasan Maju. Dan di studio juga sudah kita hadirkan juga the one and only tentunya Ketua DKP Kabupaten Pamekasan, ada Bapak Arief Wibisono. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arief. Waalaikumsalam Mbak Septi. Ayo aja. Ya, terima kasih sudah hadir dan kita punya tema nih hari ini. Jarang-jarang sebenarnya kita punya tema tentang membahas kesenian dan kebudayaan, dan ini tentunya sebuah suasana baru atau nuansa baru yang akan kita bahas nih Pak Arief. Ada tema tentang DKP Bangkit Bersama untuk Pamekasan Maju, dan kita tahu beberapa waktu lalu kepengurusan DKP bersama dengan
Pak Arif ini baru saja dilantik begitu ya. Nah, tentunya pelantikan itu juga punya harapan baru dan punya tujuan-tujuan serta visi misi baru. Tapi sebelum itu kita perlu mengenal lebih dalam apa sih sebenarnya DKP atau Dewan Kesenian Kabupaten Pamekasan ini dan dari perspektif ketuanya sendiri. Silakan Pak Arif. Jadi Dewan Kesenian nih sebenarnya kan dibentuk itu juga ada landasan hukum yang kuat ya. Artinya ini kesempatan besar bagi seniman terutama ya. Bagaimana Dewan Kesenian Pamekasan ini menjadi rumah bersama bagi para seniman dan pelaku seni lainnya ya, budayawan terutama ya. Nah, di sini ini coba kita jadikan sebuah ruang dialog atau musyawarah apa yang menjadi kebutuhan para senimannya, karena keberadaan Dewan Kesenian sendiri ini di samping didukung banyak ini juga ada peraturan bupati yang yang juga melindungi ya. Jadi kita sebagai mitra dengan pemerintah di situ juga tentunya. Oke, ke pengurusan baru tentunya kita juga pastinya punya harapan-harapan baru begitu. Dan kepengurusan baru yang ada di Nahkodai oleh Pak Arif ini juga tentunya punya visi dan misi begitu. Ke depan untuk Dewan Kesenian ini seperti apa ke depan pandangannya? Ya gini, jadi kan di kami ini ada divisi atau bidang-bidang ya yang mewakili dari berbagai macam bentuk kesenian. Misalnya salah satunya ada rupa, ada teater, ada mungkin juga seni suara atau tari-tari ya. Jadi termasuk media juga. Di Dewan Kesenian ini kami rekrutmen ya pengurus yang juga di samping pelaku seni juga ada beberapa praktisi dan akademisi yang kami libatkan di situ, Mbak. Mungkin bisa dipaparkan program kerja atau hal-hal yang ingin dilakukan selama kepengurusan ke depan nih seperti apa Pak Arif? Nah, karena kami baru dilantik, jadi kemarin pengurus harian memang secara organisasi ya, mereka meminta bidang-bidang itu untuk memasukkan program-program tahunannya gitu di situ. Jadi ini masih dalam proses program yang diajukan oleh bidang-bidang di situ. Oke, mungkin bisa dipaparkan beberapa bidang-bidang ini apa saja begitu kan, kesenian ini sesuatu hal yang luas juga dan mencakup banyak hal juga. Ya, jadi gini, yang memang jadi perhatian kami ya, pertama memang maestro tradisi ya, jadi yang ini kan juga sudah mulai asah ya, nah bagaimana juga tugas dari teman-teman pertama ini mendata dulu. Terus kedua apa yang menjadi ikonik yang mengakar kuat terutama di Kabupaten Pamekasan ini, latar belakang kesenian tradisi itu yang harus kita munculkan, baik dari misalnya dari sastra misalnya termasuk macapat ya, termasuk tari-tarian misalnya tari ronding, topeng dalang, topeng ketak misalnya di situ. Termasuk misalnya kalau kita juga mau di lagu-lagu Madura misalnya, itu banyak sebenarnya tematik yang kuat yang muncul dari Pamekasan itu sendiri, yang asli Pamekasan. Oke. Baik, dari segi seniman juga kan pasti juga punya gambaran begitu dengan bagaimana kesenian di Kabupaten Pamekasan. Bagaimana sih pandangan dari Pak Arif sendiri mengenai kesenian di Kabupaten Pamekasan sekarang ini dengan beberapa waktu lalu atau tempo lalu? Nah begini, Pamekasan ini cukup kaya lah sebenarnya. Artinya kalau mau menggali seluruh potensi kesenian yang ada di Pamekasan, ini sebenarnya bakal disibukkan gitu. Tapi bagaimana juga ada yang tidak tercover, tidak terdata. Nah ini yang masih coba kita supaya satu ya ekosistemnya dulu kita bangun. Nah siapa saja yang menjadi mata rantai di situ supaya keterlibatan Dewan Kesenian Pamekasan ini, terutama ya yang menjadi ini kan pemerintah daerah yang dibaca kan.
Ini akhirnya bagaimana ekosistem ini bagus, ada kehidupan yang memang nampak sekali terjadi di situ seperti itu, Mbak. Oke, kita kan juga berbicara tentang Dewan Kesenian ini, mereka juga mengurusi kesenian. Tentunya juga kalau ada dukungan dari pemerintah daerah setempat juga pastinya akan lebih disupport dan diberikan sebuah dukungan. Itu suatu hal yang juga menarik begitu, dan itu juga akan membantu membangun si ekosistem tadi yang disebutkan oleh Pak Arief. Nah, bagaimana kemudian cara Pak Arief sendiri dan juga DKP membangun ekosistem itu dan kemudian mengkolaborasikan diri dengan pemerintah kabupaten setempat? Jadi begini ya, saya mau cerita masalah ekosistem dalam kesenian itu sendiri. Nah, artinya harus ada kreator di situ, karena itu juga berkaitan dengan produk UMKM. Yang mana kalau ini jalan, perekonomian dari sektor budaya atau kultural itu juga menjadi momen peluang. Nah, tinggal bagaimana ya regulasinya. Artinya di situ pemerintah juga membantu kami, satu menciptakan pasar. Terus kedua, infrastruktur itu juga sangat penting, mempengaruhi keberlanjutan bagaimana kesenian dan kebudayaan itu akan berjalan gitu, Mbak. Terus ketiga ini partisipasi publik. Publik ini atau masyarakat umum harus ada atensi yang penuh mendukung seluruh proses kegiatan kesenian atau kebudayaan sehingga menjadi transparansi dan ini bisa diawasi gitu. Oke, berarti sejauh ini bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah setempat? Apakah Mbak Gayung bersambut, dua-duanya sama-sama kemudian sepakat untuk membangun kesenian Pamekasan atau seperti apa? Alhamdulillah ini kami memang karena ini belum 1 bulan dilantik ya. Kemarin Bapak Wabub itu sempat ada 3 titik yang nanti bisa Dewan Kesenian ini pergunakan untuk istilah merger jadi mitra di situ. Misalnya Food Colony, terus saya Selera 1, 2. Itu bagaimana ada panggung terbuka yang bisa senimannya untuk bisa membantu dengan pedagang kaki lima yang ada di situ misalnya, Mbak. Oke, berarti ini juga sebenarnya mendukung program pemerintah untuk menggiatkan ekonomi kreatif ya, begitu. Jadi memang salah satu dari fungsi Dewan Kesenian Pamekasan itu memang mitra, bagi pemerintah memang mitra di situ. Oke, tadi disebutkan beberapa titik itu diperbolehkan untuk dieksplorasi lah istilahnya begitu. Nah, rencananya gambarannya sudah ada tidak Pak Arief, seperti apa ruang-ruang publik ini akan digunakan untuk menghidupkan kesenian sekaligus menghidupkan si ekonomi kreatif ini juga? Jadi gini, mungkin kita nanti sounding dulu lihat kondisi ya, misalnya kita dengan pengelola yang ada di situ ya misalnya. Terus ruang mana yang mungkin bisa kami maksimalkan. Nah, nanti di situ bukan hanya sebatas kami mengisi lewat seni musik, tapi mungkin bisa kelompok-kelompok tari di situ juga bisa berpromosi kalau ada karya-karya baru atau misal musik daul, musik tradisi atau religi, kita bisa menyesuaikan dengan ruang yang ada. Oke, di Pamekasan kan sering kali beberapa waktu terakhir ini musik-musik seperti daul itu sangat happening sekali begitu. Ketika ada musik daul bahkan bisa sampai memenuhi jalan-jalan di protokol kita. Nah, seperti apa ini Pak Arief melihat bagaimana potensi kesenian-kesenian di Pamekasan juga bisa memberikan hiburan untuk masyarakat tanpa kemudian ya kita tahu lah Pamekasan begitu dengan dinamikanya. Nah, seperti apa? Jadi begini, kalau ruang publik itu mau digunakan untuk pementasan dan segala macamnya, selama kegiatan itu terbuka, saya yakin ya, karena begini, selama baik pelaku seni juga tahu pada batasan waktu, norma, kaidah dan segala macamnya. Karena ini kan juga salah satu dari kewajiban menyenangkan. Jadi hiburan ini untuk bagus sekali untuk masyarakat sebagai autoimun juga. Kalau masyarakat itu mendapatkan haknya juga untuk mendapatkan hiburan yang layak, dan selama hiburan itu juga mengakar kepada tradisi atau kebudayaan, dan itu juga di ruang publik yang terbuka, tidak mengganggu ketertiban umum, saya yakin
masyarakat dengan kejadian-kejadian kemarin tuh karena memang ada tensi, ada perhatian gitu. Oke, ini juga menarik nih. Saya penasaran tentang bagaimana Pak Arief memandang kesenian-kesenian apa sih di Pamekasan atau kebudayaan-kebudayaan apa sih yang sebenarnya sudah mulai banyak terkikis dan perlu segera diselamatkan. Ya, jadi tergantung ini kreator dari para pelaku seni itu sendiri. Karena kan seni itu ada seni yang pertama itu pernah ada ya, tapi punah. Terus kedua ada seni yang bertahan sampai hari ini tapi tetap menggunakan pakem lama. Nah, ketiga ini ada seni kontemplasi, seni yang berkembang sesuai dengan apa yang ditangkap oleh para pelaku seni itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana satu ya, kita ini sering banyak melakukan pendekatan terutama ya. Artinya kalau seni itu mau diterima, nah di sini kan juga ada, tidak harus artinya ada sukses juga yang mendukung, termasuk pengusaha di situ, keterlibatan pengusaha. Jadi yang bisa mengendorse seniman-seniman untuk bisa melakukan karya ekspansi, mengenalkan gitu. Nah, termasuk itu juga adalah mata rantainya dari bagaimana seni ini bisa hidup, bisa diketahui masyarakat apapun bentuk seninya, saya yakin itu di situ. Oke, kalau kita misal ambil contoh bahasa Madura mungkin ya Pak Arief. Nah ini kan kita tahu bahwa anak-anak muda kita bahkan sekarang sudah jarang yang berbahasa Madura halus misal. Jangankan berbahasa Madura halus begitu, berbahasa Madura yang bahasa sehari-hari saja sudah jarang karena penggunaan bahasa Indonesia yang cukup sering baik di rumah maupun di sekolah. Nah ini seperti apa nih Pak Arief memandang bahasa Madura ini juga tentunya perlu kita kuatkan kembali begitu. Jadi gini, kalau saya ya, bahasa Madura ini kan semacam bahasa ibu ya. Nah juga bukan hanya peran di sekolah atau lomba-lomba saja yang bagaimana menguatkan gitu, tapi juga di rumah. Ini biar kita tidak tergerus ya menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Itu harus seimbang. Tetap bagaimana peran ibu ya mengenalkan bahasa ibu ya di sini. Dan juga mulai bahasa-bahasa halusnya. Nah, itu artinya di dalam keluarga dulu ya. Sehingga kalau keluarga mau menjaga itu, saya yakin gitu. Lahir generasi-generasi yang tetap memakai bahasa ibu sebagai bahasa sehari-hari. Nah, kedua kalau Dewan Kesenian ya dalam proporsi bahasa Dewan Kesenian itu bagaimana nanti bisa menciptakan bentuk lomba ya, misalnya berbahasa Madura gitu. Bikin lomba musik misalnya, tapi pakai bahasa Madura, apapun genrenya, sehingga bahasa Madura itu menemukan medianya gitu, yang bisa didengar, tetap diikuti gitu oleh anak-anak muda terutama. Atau misalnya bikin folklore berbahasa Madura gitu, cerita dongeng itu, cerita masa lalu tapi memakai bahasa Madura gitu. Oke, nah itu kan juga salah satu contoh untuk tetap menghidupkan bahasa Madura. Nah, di kepemimpinan Pak Arief ini apa ada gambaran begitu akan mengadakan event-event ataupun festival-festival yang berhubungan dengan kesenian yang tentunya juga bisa menarik perhatian masyarakat lagi? Ya, jadi kita karena ada bidang-bidang dan ada koordinator masing bidang. Nah, itu kalau di bahasa itu ada juga yang jadi koordinator di situ. Nah ini bagaimana nanti koordinator yang di bidang sejarah dan tradisi yang bahasa Madura masuk di situ ya. Itu nanti saya tunggu memang program yang masuk ke kita. Nanti kita bikin acara minimal per bulan tuh ada kegiatan gitu. Setelah anggap bulan 5 ini kita ada kegiatan yang insentif baik dari bidang-bidang yang sudah masuk program kerjanya. Nanti kita random mungkin mana yang memang harus jadi ini. Oke. Bagaimana Pak Arief melihat kesenian dan hubungannya dengan Gen Z gitu. Nah, bagaimana Pamekasan ini masih Gen Z-nya masih terlihat peduli atau memang sudah banyak yang sudah tergerus oleh zaman begitu, lebih mementingkan gadget dan segala macam. Apa di bawah kepemimpinan Pak Arief juga ada Gen Z yang juga ikut dalamnya?
Jadi begini, saya memang ada beberapa agensi yang terlibat ya. Tidak banyak juga, tapi saya berharap mereka bisa menularkan apa yang mereka hari ini tangkap ya, dengar ya. Itu juga menyebar ke generasinya dia ya. Nah, begini, di era teknologi ya dan digitalisasi ini, transformasinya ya, kita nggak bisa menolak. Nah, tapi bagaimana di tengah zaman terpaan AI ini? Artinya saya berharap Gen Z ini juga kita masuk ke ruang media mereka. Artinya juga Dewan Kesenian Pamekasan juga di samping mengadakan seni pertunjukan yang sifatnya manual gitu ya. Mereka juga harus bisa masuk ke digitalisasi di situ. Sehingga ketika Gen Z nggak sengaja untuk membuka misalnya ada yang tetap menginformasikan bahwa lewat digital juga kita bisa masuk gitu. Oke. Entah itu sejarah atau apa ya. Berarti perkembangan seniman muda di Pamekasan itu sekarang seperti apa, Pak? Ya kalau saya tangkap ya, sebenarnya dengan kabupaten yang lain kalau mau bersaing banyak potensi yang seperti misalnya ini nggak sengaja ya kita, seperti Valen lah. Valen ini luar biasa dia. Satu generasi yang mampu menjawab seluruh tantangan dan perkembangan zaman gitu. Dia muncul dan ini mengagetkan semua banyak pihak karena Pamekasan yang sebelumnya ayam tiba-tiba muncul sosok Valen yang luar biasa di situ. Iya, berbicara tentang Valen ini kan juga fenomenal ya di fenomenal. Pamekasan, dan kita tahu bahkan penyambutannya bisa sampai dari Suramadu ke Pamekasan sendiri untuk menyambut Valen. Nah, Valen ini kan juga salah satu talenta muda yang punya suara bagus, berkesenian juga, memainkan alat musik juga dan segala macam. Nah, kemarin kan ketika Valen mau tampil di sini juga ada sedikit polemik atau ya dinamika seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak mungkin terjadi lagi kalau ada talenta muda seperti Valen lagi suatu saat nanti. Nah, bagaimana DKP memandang hal ini? Begini, kalau menurut saya pribadi ya misalnya, jadi ibaratkan mesti ada sesuatu yang memang mungkin harus kita, jadi proses bagi saya itu sebuah proses. Karena begini, dari Mbak Ayu, jadi dulu tahun 2000 bahkan saya kan sudah pelaku dari industri itu sendiri ya, hiburan itu sendiri, sampai ya Iwan Fals, sampai Ceylon Seven, pada waktu boomingnya dulu Pamekasan bisa menghadirkan. Nah, di tahun itu kenapa masih angkanya aman lah, tidak ada kegiatan-kegiatan yang menjadi dinamika seperti itu ya. Nah, Pamekasan ini kan juga rumah bersama ya kan gitu. Betul. Yang dimana dalam di situ ada yang menjadi ini, jadi itu ya. Dan mereka juga berkembang keluar. Saya yakin ada juga semacam bentuk jaringan atau apa. Dan ketika di tahun 2026 ini ada sebuah ledakan seperti itu, bagi saya ini kan sebuah proses demokrasi yang mungkin bagi stakeholder terutama untuk untuk meninjau apa yang menjadi kebijakan di situ, yang menjadi dasar bagaimana misalnya ini menjadi sebuah informasi jelas kepada masyarakat gitu. Artinya untuk termasuk fenomenal Haji Her ini juga fenomenal. Dan Pamekasan ini sudah waktunya membuka diri memang. Iya, ini saya juga pertanyaan saya sebagai masyarakat biasa begitu, yang kemudian mungkin bukan orang kesenian tapi suka dengan orang menyanyi, orang menari, melihat musik-musik seperti Daul dan sebagainya. Nah, kenapa dulu Pamekasan bisa mendatangkan penyanyi-penyanyi ataupun artis-artis dari luar dari ibu kota lah istilahnya, tapi ketika saya sudah mulai beranjak dewasa sampai sekarang itu jarang sekali terjadi. Jadi gini, kan tiap kota itu punya semacam ikonik ya. Misalnya juga berkaitan dengan tematik kota itu sendiri. Nah, kebetulan Pamekasan ini kan menuju ke arah gerbang salam di situ, menjadi Serambi Madinah. Nah, ini juga kan pada waktu berproses di situ juga dulu tuh tahun sekitar 2013 pernah kita ya pelaku dari industri lah di situ,
memang ini bagaimana mencari titik temu di ruang itu. Bagaimana istilahnya inisiasi dari ide menjadi kota gerbang salam ini, tapi bagaimana tetap budaya musik itu tetap masuk dalam ranah kajian yang sekiranya memang tidak merusak dan mengganggu tatanan. Karena dalam hiburan itu di samping menjadi nilai tontonan, Mbak Ayu ya, itu harus ada nilai tuntunan. Nah, setelah itu harus ada tatanan. Yang akhirnya simbiosis mutualismenya di situ artinya. Dan ini kan juga dampaknya kepada perkembangan dan kemajuan kota itu sendiri gitu. Seperti itu. Oke, kemarin kan sudah dilantik juga, pasti ada unsur pemerintahan juga atau birokrat di situ. Tentunya ikon gerbang salam ini juga menjadi pembahasan utama DKP dengan para pemangku kepentingan ini. Seperti apa mungkin bocorannya, gambaran yang bisa diberikan begitu tentang ikon gerbang salam ini tetap bisa kita jaga bersama, tapi kesenian kita juga tetap bisa berjalan. Ya, di sini kan gini, kalau dikembalikan lagi ke arah fungsi kami ya. Jadi kami itu hanya sifatnya bisa merumuskan rekomendasi kebijakan. Kalau kepada arah pengaturan ya, tugas pokoknya. Terus kedua ini, jadi kami termasuk melakukan pendataan, fasilitasi, mengkurasi dan advokasi seniman. Nah, artinya di sini juga bagaimana pelaku seni itu sendiri punya dasar yang kuat, terutama mungkin kan memang ya dalam banyak aliran seni ini luas. Nah, tapi kan kalau kita konteksnya antara mencoba menghubungkan antara kultur dengan religius misalnya, dengan agama, budaya dan agama, memang kami punya kebudayaan sendiri kan tentunya kan gitu, punya entitas gitu. Yang artinya kadang agama ini kan dari luar misalnya. Nah, juga kan bawa pengaruh budayanya. Nah, akulturasi disitulah sebenarnya yang harus kita ciptakan gitu. Tapi harus dipisah gitu juga. Misalnya bagaimana agama itu juga bagus mengatur. Nah, artinya senimannya juga harus mau diatur. Nah, ini bagaimana keseimbangannya yang nanti harus kita ini. Supaya menemukan titik tengah begitu ya, antara seniman dan juga apalagi pemerintah daerah. Masyarakat ini kan masyarakatnya Islami gitu, hampir betul. seperti itu. Berarti sudah membangun komunikasi dengan pihak-pihak tertentu juga dong. Insya Allah kami nanti memang menjadi program prioritas kami melakukan satu silaturahmi gitu ke tokoh-tokoh, karena di dalam kepengurusan Dewan Kesenian Pamekasan ini juga ada di samping Bapak Bupati jajarannya itu juga Kemenak. Jadi kami kenapa memasukkan, karena memang kami juga perlu banyak tahu lah untuk hal-hal seperti ini. Oke. Nah, baru mau 1 bulan berjalan nih, bagaimana Pak Arief melihat apa sudah mulai terlihat tantangan-tantangan yang sudah mulai dihadapi begitu dalam menakodai DKP ini? Karena begini, tetap ini berkaitan dengan banyak hal ya. Kalau saya lihat atensi masyarakat ini termasuk semangatnya. Bahkan Ralita ini juga bagaimana memberi ruang kepada kami untuk bisa berkomunikasi seperti ini. Ini artinya ada penguatan energi yang memang boleh dibilang tinggal bagaimana energi ini diarahkan saja gitu. Nah, kalau ke arah tantangan ya, karena kami masih menunggu ya. Pertama itu memang revitalisasi kantor kami ya di situ untuk perbaikan, karena memang tidak layak untuk ditempati sebuah kantor. Terus kedua, kami juga menunggu operasional gitu. Anggaran dalam hal ini gitu. Oke. Berarti sebenarnya mereka atau DKP ini juga punya porsi untuk anggaran tersebut. Atau seperti apa di aturan atau undang-undangnya? Kalau pendanaan ya, jadi itu APBD melalui hibah ke Dewan Kesenian. Oh, hibah. Ya, jadi sebagai yang berbadan hukum. Jadi termasuk juga sumber dana lain yang sah. Ini juga sudah diinformasikan. Artinya DKP bisa kerjasama dengan pengusaha, dengan sponsor di situ untuk dia menghidupi organisasinya di situ. Oke. Sejauh ini bagaimana komunikasi mengenai hal tersebut? Ya, kami menunggu informasi. Artinya kapan didok gitu
Nah, gitu. Oke. Nah, kita bicara tentang bagaimana kesenian di Pamekasan, tentunya ini juga melibatkan seniman-seniman begitu ya. Dan kita tahu pekerjaan seniman itu bisa disebut pekerjaan juga gak sih, Pak? Profesi. Jadi begini, ini yang harus diketahui ya, bahwa seniman itu sebenarnya sebuah profesi. Jadi harus profesional, independen, dan di sini juga apa yang tidak membutuhkan dari sebuah seni dekoratif, mau indoor mau outdoor misalnya, di situ sebenarnya peluang seniman itu banyak. Kenapa saya sampaikan bahwa seniman adalah profesi yang harus profesional. Bagaimana ya sesuai dengan bidangnya dia. Oke. Apa saja ini. Untuk masalah regenerasi seniman sendiri di Pamekasan, seniman-seniman muda tuh sebenarnya sekarang bagaimana sih Pak perkembangannya? Kalau gini, kan banyak muncul sanggar-sanggar sekarang. Ini sebenarnya jadi kita ini ada 13 kecamatan ya. Ini lebih dari 120-an lah sanggar-sanggar yang ada di 13 kecamatan ini. Terus juga kan di tiap desa ini mesti ada maestronya, pelaku seni yang sudah sepuh. Nah, tadi bagaimana mereka yang belum terdokumentasi, terdata, kita data kembali. Terus ini lagi anak muda yang memiliki talent yang akhirnya muncul Valen misalnya tadi itu. Tapi ruang kreatif panggungnya dia kan bagaimana dia naik ke atas gitu kan. Nah, tapi saya yakin meskipun kecil dulu mungkin di level sekolah, level-level kampung, tapi itu yang menjadi penghantar. Betul. Nah, bagaimana ketika ada akses dari luar ya, ini bisa ditangkap. Karena gini, lewat panggung-panggung kecil itu mereka terasah sebenarnya, Mbak Ayu. Nah, tinggal bagaimana kita yang lebih senior, jadi semacam kayak ada kalau pemimpinan tuh Tururi Handayani gitu. Jadi Ngarso Suntulodo gitu. Jadi sambil mendukung gitu. Dan ini yang akan jadi penguatan. Nah, apa yang menjadi ancaman bagi seniman supaya ekosistem tadi? Nah, artinya di sini Dewan Kesenian yang dibutuhkan untuk membuka dialog gitu. Menjadi musyawarah. Nah, kalau kita biasa ketemu, biasa menyampaikan asertif, saya yakin akan terurai permasalahan-permasalahan itu bisa kita identifikasi. Nah, daripada kita mungkin berbicara di belakang, di ruang yang lain, kan kita nggak ketemu malah. Tapi kalau ketemu, apa yang menjadi persoalan, nanti kita bisa buka di situ. Oke. Berarti regenerasi juga menjadi salah satu tugas utama dari Dewan Kesenian. Iya. Jadi memang gini. Jadi bagaimana ya satu saat tentang seniman identitas, seniman karakter. Artinya seniman itu kalau melalui suatu proses-proses yang jelas, dia akan menemukan karakteristik sehingga bisa menjadi seniman yang sudah bisa mandiri di situ. Masuk ke ruang-ruang publik yang membutuhkan jasa dia, karena jasa. Misalnya di dalam, termasuk sekarang yang marak ini kan kafe kalau nggak full seni, bagaimana kan juga masyarakat yang sekarang ini juga haus hiburan nongkrong gitu sih. Iya, ada live musik dan segala macam. Bukan hanya live musik, saya pikir teman-teman dekoratif itu juga teman-teman seniman dekoratif sangat punya peran di situ. Penata acara, itu banyak hal. Oke. Nah, ini juga DKP kan berisi seniman-seniman. Mereka juga punya harapan dong tentunya ketika Pak Arief memimpin Dewan Kesenian. Apa sih yang kemudian mereka sampaikan, harapan-harapan mereka seperti apa? Nah, begini. Saya memang banyak menemukan ruang-ruang buntu gitu. Yang akhirnya karena tidak terasah, hanya mereka mulai tumpul dan meninggalkan kebiasaannya. Ya karena tadi ruang seni dan segala atmosfer yang saya bilang, atmosfernya mulai mengecil ya. Nah, tapi mudah-mudahan
Saya tetap optimis selama teman-teman ini mau tetap mengasah kemampuannya gitu. Meskipun boleh dibilang denyutnya lemah gitu, pelan, tapi saya berharap ketika para senimannya ini mau mengasah kembali gitu, mengandalkan kemampuan pribadinya, makanya di sini kan nanti ada kaitan dengan sektor ekonomi. Jadi bisa jadi seniman-seniman yang terus mau berkarya, dia nanti akan menemukan suatu saat waktunya gitu. Istilahnya pada waktunya. Saya dari menikah itu, kerjaan saya itu seperti ini. Dan ketika teman-teman yang lain kaget, kenapa saya masih bertahan di dalam dunia seni. Dan orang tahu di dunia seni ini kan dunia yang kadang penuh pengabdian seperti itu. Oke, dari harapan para seniman ini, mereka menyampaikan tidak, mereka pengen apa begitu, pengen dikasih ruang atau seperti apa? Kan tentunya Pak Arief punya relasi begitu untuk ke pemerintah. Nah, ini seperti apa mereka menyampaikan harapannya gitu? Ya itu tadi sudah dibuka oleh Bapak Wakil Bupati ya, bahwa ada peluang gitu untuk seniman mau berekspresi kan di situ. Ini kan artinya ruang publik yang bisa teman-teman seniman ini manfaatkan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi, seniman tuh harus ekspansi juga, harus mau keluar. Artinya bukan hanya misalnya walaupun berupa dia hanya berkomunikasi dengan kanvasnya saja, tidak ke sana. Pemusik dengan alat musiknya, tapi bagaimana ini? Tadi dia harus keluar, harus ekspansi, harus mengenalkan diri. Sehingga kalau dia mengenalkan diri, otomatis kan dia tahu. Seniman ini tahu bahwa ruangnya gitu. Oke. Ini juga menarik. Bagaimana, adakah kemudian boleh tidak ada masyarakat umum yang bisa melibatkan diri juga terhadap Dewan Kesenian? Bisa. Jadi makanya kan dalam kita kan transparansi, sehingga dalam kegiatan ini bagaimana publik itu bisa mengawasi gitu, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang kesenian, tentu juga ada karya yang kemudian akan dihasilkan nih Pak Arief. Nah, seperti apa sih karya atau kesenian khas Pamekasan yang menurut Pak Arief itu layak sekali untuk kemudian diangkat dan dijadikan suatu hal yang bisa mengupgrade Pamekasan ke level nasional menurut Dewan Kesenian? Jadi begini. Sebenarnya kan di luar ini sudah luar biasa ya, termasuk Menteri Kebudayaan sekarang yang jadi Menteri Kebudayaan ini kan banyak memberikan akses ruang untuk teman-teman pelaku seni ini, asal memang ada karya. Jadi dia punya historis gitu dan bisa mengajukan, ada dana hibah di situ luar biasa. Nah, saya kan juga aktif di Dewan Kesenian Jawa Timur ya. Di Dewan Kesenian Jawa Timur ini juga sama, yang menjadi istilahnya bahan bakarnya ya, pengurusnya yang bergerak itu kan dari Dewan Kesenian Kabupaten yang ada di seluruh Jawa Timur. Nah, salah satu yang mewakili Dewan Kesenian yang ada di Madura itu Pamekasan gitu. Nah, artinya untuk seniman ya, dari desa ke kota misalnya, terus dari kota menuju ke provinsi, dan terus bagaimana setelah dia dari provinsi dia ke nasional, ke pusat. Ini sudah saya kerjakan dari hampir 25 tahun gitu. Berarti setiap daerah tuh punya Dewan Keseniannya masing-masing. Nah, ketika saling bertemu dengan sesama Dewan Kesenian itu, Pak Arief seperti apa nih keluh kesah mereka yang mungkin mereka rasakan begitu di daerah masing-masing? Sama tidakkah problemnya dengan yang dirasakan di Pamekasan? Ya sama, jadi begini. Kalau saya lihat hampir problem itu sama, tapi bagaimana cara kreativitas itu beda. Nah, tergantung sekarang kekompakan senimannya gitu. Kalau senimannya mau kompak, artinya begini, Dewan Kesenian kan lembaga. Mereka penguatnya Dewan Kesenian dari komunitas. Nah, bagaimana peran dari komunitas ketika masuk ke dalam kelembagaan Dewan Kesenian ini, mau melepas baju seragamnya itu, baju kebesarannya dalam komunitas. Artinya ketika mereka melebur ke Dewan Kesenian, itu juga sudah tidak primordial, tidak membawa komunitasnya lagi gitu.
Oke, Dewan Kesenian itu juga membawahi sanggar-sanggar atau mereka hanya pengawas atau seperti apa? Dan ya memang gini, jadi fungsi Dewan Kesenian itu kan termasuk mengkuratorialkan kan. Mengkurasi artinya mereka yang sudah terpilih, karena ada proses seleksi juga. Untuk jadi pengurus Dewan Kesenian itu ada proses seleksi. Ada proses seleksi. Jadi dan terbuka, berkompetensi dari komite seni atau yang mewakili komunitasnya. Dan itu juga diseleksi oleh OPD juga tentu. Pemerintah. Bagaimana proses seleksinya itu, mungkin bisa digambarkan Pak Arif kemarin? Jadi, kita masukkan nama ya. Masukkan nama kepengurusan. Terus setelah itu diseleksi oleh pihak-pihak misal pendopo gitu atau OPD misalnya, yang layak masuk dan tidak layak masuk berdasarkan track record juga. Track record artinya historis seniman ini bisa ini enggak gitu, seperti itu seleksinya. Oke, Dewan Kesenian ini sebuah lembaga independen atau memang mereka juga ada di bawah dinas atau OPD tertentu? Non struktural, independen tapi mitra Pemda. Oh, bermitra. Bermitra, dan di sini untuk apa ya, regulasinya itu di kebudayaan. Oh, di kebudayaan. Karena gini, arah Dewan Kesenian ini kan nanti jadi ke arah Dewan Kebudayaan. Cuman masih nomenklaturnya masih disiapkan gitu. Oke. Kita masih akan lanjutkan lagi Pak Arif perbincangan kita pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, kerabat Realita. Tetap setia di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. 89,1 Realita FM Pamekasan. Aduh dek, kok wajahmu sekarang bersih banget ya? Mana glowingnya pas, tapi gak berlebihan. Loh mas, ini kan gara-gara setelah aku rutin perawatan di Benings Klinik Pamekasan. Klinik kecantikan Benings yang punya Dokter Oki Pratama itu emang cukup gitu dek dengan uang bulanan yang aku kasih? Eits, jangan salah mas, di Benings Klinik Pamekasan itu harganya terjangkau banget. Tapi kualitasnya tetap nomor 1. Selain dokternya yang profesional dan ramah, alatnya juga yang tercanggih di Indonesia. Untuk hasilnya bisa dilihat langsung nih, nyata kan? Bener-bener mantep dah, jadi makin sayang. Iya dong, biar kamu gak ngelirik cewek lain. Wujudkan wajah impianmu sekarang. Benings Klinik Pamekasan hadir untuk memberikan solusi dan mengatasi segala macam permasalahan kulit wajahmu. Mau itu jerawat, flek hitam, bopeng, atau untuk mencerahkan kulit jadi glowing maksimal. Kunjungi kami di Jalan Trunojoyo nomor 325, 327 Laden Pocok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Benings Klinik Pamekasan, winner in everything. Hai Taretan Sateja, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Ke sepeda motor. Nek kak laguna ponde pak kebokton kak. Enjek ralek, sengke kok sentar ke kota. Jauh gelu polan. Dinara, makai telat. Abo, tak mireng kabur rempian kika. Jek semangke nampon bede samsat keliling. Enjek tak tahu kok lek.
dek remek yang lek. Duh lalala, mbian kak. Nek kak pas per ngaki kabur kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasen. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Saka di kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansapanapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Saka di are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun arek Lancor. Terus Samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pokol petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun arek Lancor kerabat. Kalaban pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek satejena berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng Samsat. Matur sakalangkong kerabat Relita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sampean bila saya majar pacik ke sepeda so mobil? Tahu ya lek, ki libur samsatnya setia. Sampean tak ngiding kabar ki. Mangken tak ada musim libur pon. Maki samsat totop, libur panjang, pakun bisa majar online kak. Mayu pas lek, majar setia. Mun bisa majar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng dek sateja tretan tor bele. Samangken tak usah antri, tor tak usah keluar rumah. Cukup ngangkui HP, panjenengan ampun bisa majer pajak kendaraan bila ebai. Majer pajak kendaraan secara online bisa anglebeti Samsat Digital Nasional otabeh Signal, Tokopedia, Indomaret, Bukalapak, Alfamart, Shopee, Dana, Link aja, Tor M-Banking pilihan panjenengan. Salah prosesnya cepet, aman sareng resmi. Tor bisa majer eka di mabai. Bayar pajak, membuat Anda juga ikut membantu pembangunan daerah Anda. Mator sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu. Terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu. Kalau ada 9 nyawa
Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Ralita FM Pamekasan. Kak, mpian tak engak ki kak semajir paci ke sepeda motor. Nek kak laguna ponde pak ke Bekton kak. Enjek ralek, sengko kok siantar ke kota. Jauh gelu polan. Dinar make telat. Abo tak mireng kabur mpian ki kak. Cek semangke nampon bede samsat keliling. Enjek tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala, mpian kak. Nek kak pas perengaki kabur kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasan. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Sakadi kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansaponapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Sakadi mah are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun arek Lancor. Terus Samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pokol petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun arek Lancor kerabat. Kalaben pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek satejena berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng Samsat. Matur sakalangkong kerabat Ralita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, peti mata ya. Sakit apa napa kak? Mak mulain gelek sampian ros-roan sakit mata. Tauh le, ya mulai malam tak lem nyaman mata. Tore apa reksa bain kak? Mak le temu cek sakit napa? Aperiksa ada melek, engkau tako mun aperiksa. Engki ka dokter kak. Tore mun mangkat tapas. Njek rale, engkau tak andi bese boleh le si aperiksa ah. Sampean tak ngeding kabar ki. Ka klinik mata Dokter Budi Jalan Ronggo Sukawati nomor belu bisa pakai BPJS kesehatan nih kak Disa. Ongkuan le, tako tak pada le pelayanannya mun BPJS ketempeng umum. Caan paserah sampian kak. Nih kak kedingaki infonya. Halo masyarakat Madura. Jika Anda mengalami keluhan mata, jangan khawatir. Klinik Mata Dr. Budi hadir untuk Anda, memberikan layanan prima yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Menerima layanan pendaftaran NIK atau KTP atau KIS digital. Tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran kepada peserta. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat.
melayani peserta sepenuh hati dengan ramah tanpa diskriminasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Klinik Mata Dr. Budi. Terima kasih kerabat Realita masih setia bersama dengan Lydia Clarissa di 89.1 Realita FM, meragam hiburan dan informasi. Anda masih menyimak program Talk Show edisi hari ini kerabat bersama dengan Lydia Clarissa dengan tema DKP Bangkit Bersama untuk Pamekasan Maju. Masih bersama narasumber kita Ketua DKP atau Dewan Kesenian Pamekasan, ada Bapak Arif Wibisono, yang sedari tadi kita sudah cukup banyak membahas tentang bagaimana DKP dan visi misi ke depan, dan sedikit membahas juga tentang bagaimana kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Pamekasan. Dan di satu segmen ini kita juga ingin tahu ini seperti apa sih Pak Arif untuk DKP sendiri begitu melakukan pengenalan budaya Pamekasan begitu ke daerah lain. Nah, ini kan juga tentunya suatu yang juga diinginkan untuk mengenalkan budaya-budaya kita atau kesenian kita ke daerah lainnya supaya lebih terkenal juga. Jadi gini, Pamekasan ini kan punya entitas kuat ya, punya identitas kuat juga. Nah, bagaimana tinggal ini ditangkap oleh pelaku seni itu sendiri untuk mengambil peluang yang ada. Nah, tinggal juga bagaimana ketika memasukkan pemikiran Pamekasan ya dalam sebuah skala prioritas yang besar, agar gimana ya Pamekasan ini ketika senimannya mau ekspansi muncul, satu dia dengan sumber daya alam tentunya, karena dia adalah sumber daya manusianya. Seniman ini sumber daya manusia yang ada di anggaplah tempat daerah wilayah itu ya. Nah, bagaimana tinggal memanfaatkan sumber daya alam yang ada, ini tugas seniman juga. Nah, cari sekiranya sumber daya alam yang melimpah, murah, dan kalau bisa nggak beli gitu. Nah, itu bagaimana itu dikelola, dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, yang berkarakter tentunya dengan Pamekasan gitu. Ini Mbak Leli yang di samping saya ini juga pengurus di Dewan Kesenian, mungkin saya kenalkan nanti. Baik. Kita langsung saja mungkin karena sudah ada di studio. Ya. Selamat datang Mbak Leli, salah satu pengurus di Dewan Kesenian Kabupaten Pamekasan. Ini perannya sebagai apa atau jabatannya di kepengurusan seperti apa? Iya. Sebelumnya Assalamualaikum Mbak. Saya mohon maaf ini baru bisa nyusul ke sini. Tadi masih ada agenda lain. Saya di Dewan Kesenian Pamekasan mungkin ini masih baru pertama kali saya masuk di kepengurusan. Saya sebagai bendahara umum di sini. Oke. Kita tadi banyak sekali membahas tentang visi misi dan segala macam. Nah, bendahara kan hubungannya tentunya juga salah satunya dengan keuangan atau anggaran di sebuah organisasi. Bagaimana Mbak Leli melihat DKP ini dengan tadinya Pak Arif bilang bahwa salah satu cara mendapatkan atau suntikan dana adalah dengan hibah. Nah, ini seperti apa? Begini, sampai saat ini pun ini masih belum ada kejelasan ya Mas untuk hibah. Jadi ada beberapa agenda kami itu untuk sementara kami mandiri Mbak, dengan antara lain mencari donatur dan sebagainya seperti itu. Iya, jadi untuk sumber dana yang sah yang katanya hibah itu kita sampai saat ini belum mendapatkan kepastian. Oke. Untuk yang tahun ini. Berarti ini juga sekalian bisa menyampaikan harapan begitu Siap. Bisa disampaikan harapannya sekaligus seperti apa? Karena kan itu juga salah satu hal yang bisa mendukung salah satunya begitu. Iya benar, karena di saat kami menerima SK sebagai pengurus dari Dewan Kesenian Pamekasan, otomatis kami sudah harus memiliki program kerja, begitu ya. Program kerja juga akan berjalan apabila didukung oleh finansial, begitu. Karena ya tidak mungkin, bukan tidak mungkin sih ya, mungkin berjalannya kurang. Program kerja kami nantinya kurang bisa kami kerjakan secara maksimal apabila kami belum bisa mendapatkan dana hibah yang dari pemerintahan, yang dari Pemda, begitu Mbak. Karena ya besar harapan kami
supaya kami segera mendapatkan kejelasan mengenai dana hibah ini untuk Dewan Kesenian Pamekasan, supaya kami bisa dengan maksimal menjalankan program kerja yang sudah kami susun. Oke, Gitu. kita balik lagi nih ke Pak Arif. Tadi juga disampaikan banyak sekali harapan-harapan tentunya dalam kepengurusan yang baru. Salah satunya kita juga membahas tentang motivasi seniman juga. Nah, ini seperti apa Pak Arif memandang motivasi seniman di Kabupaten Pamekasan? Yaitu seperti yang barusan sempat saya sampaikan ya, bahwa bagaimana Dewan Kesenian Pamekasan ini menjadi rumah bersama, terutama bagi pelaku seni atau seniman itu sendiri. Nah, bagi yang mereka berada di luar kota misalnya, artinya ada di kecamatan-kecamatan yang terpencil atau di desa misalnya, itu jangan patah arang. Selama bisa mengolah sumber daya alam yang ada, dimanfaatkan betul, sesuai dengan tematik ikonik, misalnya bikin souvenir kerapan sapi, bisa bikin aksesoris yang ke arah kerapan sapi sono misalnya, itu entah bahannya dari kayu, entah dari bahannya apa yang ada, yang mereka bisa manfaatkan. Nah, biasanya kalau itu sudah ada bentuk karya dan belum bisa memasarkan misalnya untuk promosi, nanti kami dari Dewan Kesenian yang akan menjembatani, kami akan mengajak stakeholder ya, pemangku kebijakan tuh, agar arah kebijakannya itu juga memperhatikan banyak seniman-seniman yang ada di pelosok-pelosok itu untuk berekspansi, berkarya, sehingga karya mereka bisa diterima oleh masyarakat. Artinya juga di sini ketika ruang publik yang seperti tadi sempat Bapak Wabub itu tawarkan, misalnya food colony atau saya, itu juga ada lahan-lahan space tertentu yang bisa jualan souvenirnya tentang Pamekasan gitu. Oke, berarti ini salah satu bentuk dorongan untuk seniman masuk ke industri juga. Industri, jadi gitu. Memang kalau seniman tuh mau, dan misalnya seperti di desa yang Tongtong ya, contohnya itu keris di sana apa, jadi sudah industri. Anak kecil sudah mampu sekolah bayar sendiri. Dari bikin keris. Dari kan ada tahap-tahap pekerjaan. Misalnya kalau mau proses belajar awal, mereka belajar melubangi dulu. Oke. Jadi ada yang mengajari, jadi nyantri dulu. Jadi setelah mereka satu hari melubangi 2-3 itu ongkosnya berapa, itu langsung dibayar. Terus setelah itu belajar ngukir, belajar bikin rangka. Nah, ini kalau diadopsi menjadi sebuah alternatif, pekerjaan alternatif, ini saya yakin ini jadi ekonomi juga, ekonomi kreatif gitu. Ya, Mbak Leli mungkin menyambung ekonomi kreatif tadi juga disampaikan oleh Ini pelakunya juga. Oke, boleh, silakan. Mbak Leli pengalamannya silahkan Silakan cerita pengalamannya. itu. Siap. Karena seni itu luas ya, Mbak. Jadi seni itu dimana kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai dengan keindahan, dengan sesuatu yang bisa dinilai dengan barang pakai, atau bisa dinilai dengan pusaka misalnya seperti yang Mas Arif tadi sebutkan gitu. Kalau saya lebih ke kerajinan aksesoris ya. Iya, aksesoris dan iyalah aksesoris lah rumah ya. Di rumah Saya kamar. saya dulu bikin bros dagu. Dulu kan lagi in tuh bros dagu yang dari dulu lupa. Pokoknya itu. Terus bikin rajutan, sepatu rajut, tas rajut, dompet dan sebagainya. Terus juga saya sekarang yang lagi musim itu bikin bunga-bunga dari souvenir lah ya, dari kawat bulu. Nah, ya itu juga punya nilai pasar. Nah, kalau mau itu punya nilai jual. Jadi semuanya itu seni itu bisa dijual gitu, Mbak. Tinggal Dan masuk itu bisa, cari pasarnya, buka peluang pasarnya Kayak aja. buket-buket gitu kan nah, bisa. dari buket itu kan juga bagian dari seni gitu. Karena orang yang kurang peka untuk nilai seninya itu susah, Mbak, untuk bikin. Karena contohnya begini, saya dan anak saya itu yang anak saya mungkin jiwa seninya masih belum terasa. Bantu saya bikin kawat bulu, bunga dari kawat bulu itu nggak sama dengan yang saya bikin, padahal caranya sama gitu. Jadi semuanya itu dengan
seni gitu, Mbak? Kalau pengalaman saya Mbak Ayu ya, saya kan keliling ke Bali, hampir seluruh Jawa Timur, hampir seluruh Jawa Tengah, hampir seluruh Jawa Barat, sampai ke mana? Ya juga Pasar Madura. Nah, saya tuh bawa hasil karya baik yang dari saya sendiri, karya teman-teman. Nah, ternyata di tempat lain tuh sangat diterima juga. Tapi kita yang datang gitu, ikut pasar yang ada di sana, tapi dalam skop pameran gitu. Biasanya 3 hari sampai 5 hari. Ya lumayan kalau kita tuh mau berani ekspansi gitu. Oke, ini juga suatu hal yang menarik. Misal kita ada event-event kayak Kerapan Sapi, Sampai Sono, itu kan ikonik sekali gitu hubungannya. Nah, harusnya itu di-cover. Nah, Di-cover itu juga bisa menghidupkan kesenian juga di situ kan, bisa jualan Peluang, gantungan gitu. kunci, Atau aksesoris, objek-objek wisata di sana kan objek wisata. kan bisa juga begitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana perkembangannya di Pamekasan? Tidak ada yang mempelopori atau memang sudah ada tapi memang kurang dukungannya atau seperti apa? Ya itu tadi ketika ada angin berubah misalnya, itu akhirnya mengikuti sehingga keahliannya tadi, kebiasaan tadi banyak ditinggalkan. Nah, coba itu terus diasah atau diwariskan ke generasinya, hingga tadi tidak ada pelemahan. Artinya kan di Pamekasan ini sempat yang terkenal itu juga itu yang dari Tanah Liat tuh yang di mana, daerah Pademau. Itu kan seharusnya ketika yang sepuh meninggal, anak-anaknya terus generasi ya. Generasi. Nah, Pamekasan ini kalau mau bikin gantungan kunci yang ikonik seperti Kerapan Sapi atau Sapi Sono, saya yakin ketika pas ada event tahunan, terus mereka bisa kerjasama dengan penyelenggara, minta ruang untuk, nah itu di situ peluang pasar lah gitu. Ya, buka stand. Oke, kita mungkin ke pertanyaan terakhir, seperti apa nih harapan dari kepengurusan baru ini? Ada ketua dan juga bendahara dari Dewan Kesenian Pamekasan ke depannya, dan apa yang ingin disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau kebijakan supaya kesenian atau kebudayaan di Pamekasan jauh lebih diperhatikan. Oke, jadi seni ini kan tanggung jawab kita semua ya, Mbak Leli ya. Tanggung jawab bersama, artinya mari kita ciptakan sebuah ekosistem yang sehat. Artinya juga di samping bagaimana ini tidak menjadi kami sendiri seniman itu memang masih juga jauh dari sempurna, kekurangan. Maka saya coba dengan teman-teman seniman mengajak untuk seniman tetap semangat berkarya kan gitu ya. Terus bagaimana juga ini menjadi perhatian masyarakat supaya atensinya itu juga tidak turun, karena kalau sangat penting sekali dukungan masyarakat di sini. Terus ketiga, bagaimana juga stakeholder atau pemangku kebijakan tadi tidak melakukan kebijakan yang sifatnya parsial dan tidak mengena kepada senimannya gitu. Artinya di sini kami berharap mata rantai ini berjalan ya, menjadi sebuah ekosistem kesenian yang hidup di Pamekasan. Artinya semua pihak harus saling penguatan di situ, Mbak. Oke, terakhir Mbak Leli mungkin. Ya, seperti yang dikatakan Mas Arief tadi ya, itu sudah mewakili suara saya juga. Jadi bahwa seni itu bagian dari kehidupan dan tidak bisa kita lepas dari seni gitu, Mbak. Karena seni itu keindahan, dan insya Allah semua agama itu cinta keindahan gitu. Jadi kita tidak bisa meninggalkan seni. Jadi saya harap kepada semua masyarakat di Pamekasan, khususnya juga pemerintah Kabupaten Pamekasan, itu mendukung adanya kesenian. Karena sebagai manusia kita hidup butuh keindahan, butuh seni begitu. Apapun bentuknya. Jadi bentuk dukungan dari pemerintah kita harapkan, baik itu berupa finansial, berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung kami
Dan seperti yang tadi Mas Arief sampaikan bahwa mata rantai kesenian itu harus kita hidupkan gitu, Mbak. Baik, terima kasih ada Ketua Dewan Kesenian Pamekasan Bapak Arief Wibisono, Mbak Leli juga sebagai bendahara dari Dewan Kesenian Pamekasan sudah hadir. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lainnya dengan Dewan Kesenian Pamekasan. Ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita edisi hari ini. Kerabat, saya Ayudia Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.